Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih-solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat. Nah, hari ini kita mau belajar matematika tema 6 subtema 3, materi membandingkan dan mengurutkan waktu lama kegiatan, menentukan waktu sebelum dan waktu sesudah dalam suatu kegiatan, dan soal cerita waktu sebelum dan sesudah waktu yang ditentukan. Nah, yang pertama, membandingkan dan mengurutkan waktu lama kegiatan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang menentukan lama waktu kegiatan. Ingat, lama waktu kegiatan dapat ditentukan dengan membuat selisih dari waktu selesai kegiatan dengan waktu mulai kegiatan. Atau bisa kita tuliskan, lama waktu sama dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai. Nah, kita juga dapat membandingkan lama waktu dari setiap kegiatan. Nah, dari hasil membandingkan tersebut, kita dapat mengurutkan waktu kegiatan. Kita dapat mengurutkan waktu kegiatan dari yang paling sebentar atau paling lama. Nah, perhatikan contoh berikut. Komang, Fitri, dan Made sedang bermain kincir angin kecil yang terbuat dari bambu. Setiap anak memegang satu kincir angin. Kincir angin Komang mulai berputar pukul 4.5 dan berhenti berputar pukul 4.25. Kincir angin Fitri mulai berputar pukul 4.10 dan berhenti berputar pukul 4.20. Kincir angin Made mulai berputar pukul 4.15 dan berhenti berputar pukul 4.40. Nah, pertanyaannya, yang pertama, kincir angin siapakah yang berputar paling lama? Dan yang kedua, urutkan nama anak dari yang kincir anginnya berputar paling lama. Nah, penyelesaian. Untuk menjawabnya, kita perlu menentukan lama waktu setiap kincir angin berputar. Nah, yang pertama yaitu kincir angin Komang. Kincir angin Komang tadi berputar pada mulanya pukul 4.5 sampai pukul 4.25. Jadi, kincir angin Komang berputar selama berapa menit? Nah, tadi selisih antara waktu selesai dengan waktu mulai. Berarti 04.25 dikurangi 04.05. Berapa? Iya, 20 menit. Selanjutnya, kincir angin Fitri. Kincir angin Fitri tadi berputar dari pukul 4.10 sampai pukul 4.20. Nah, lama kincir angin berputar berarti lama selesainya berapa? 04.20 dikurangi 04.10. Berarti berapa menit? 10 menit. Nah, sekarang kincir angin Made berputar mulai jam atau pukul 4.15 sampai pukul 4.40. Selisihnya berapa ya? Lama kincir angin Made berputar berapa ya? Berarti 04.40 dikurangi 04.15. Jadi ada 25 menit. Nah, tadi pertanyaan yang pertama yaitu kincir angin yang paling lama berputar adalah siapa yang paling lama? Komang 20, Fitri 10, Madenya 25. Berarti yang paling lama yaitu adalah milik Made. Nah, pertanyaan yang kedua, urutan nama anak dari yang kincir anginnya berputar paling lama yaitu yang pertama Made dengan 25 menit tadi. Yang kedua siapa?
Komang karena 20 menit, dan yang terakhir yaitu Fitri karena cuma 10 menit. Sampai sini paham ya? Menentukan waktu sebelum dan waktu sesudah dalam suatu kegiatan. Nah, saat menghitung waktu sebelum dan waktu sesudah, kita harus memperhatikan hubungan antar satuan waktu berikut. Ingat, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 tahun sama dengan 52 minggu, dan 1 tahun sama dengan 365 hari. Catatan, jumlah hari dalam 1 bulan bisa 30 hari atau 31 hari. Nah, khusus bulan Februari banyak hari adalah 29 atau 28 hari. Nah, dalam menentukan waktu sebelum dan waktu sesudah dalam suatu kegiatan, perhatikan persamaan berikut. Waktu sebelum sama dengan waktu sesudah dikurangi lama waktu. Nah, waktu sesudah sama dengan waktu mulai ditambah lama waktu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Ayah Fitri ingin melakukan pembibitan tanaman jarak dari bijinya. Pada tanggal 10 Januari 2021, Ayah Fitri menanam biji-biji jarak ke dalam polybag yang sudah disiapkan. Polybag itu diletakkan di tempat yang teduh. Setelah 60 hari, bibit-bibit jarak dalam polybag harus dipindahkan ke tempat terbuka agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya sambil menunggu masa tanam tiba. Tanggal berapakah bibit-bibit jarak itu dipindahkan ke tempat terbuka? Nah, untuk menjawabnya, kita harus memperhatikan kalender tahun 2021. Nah, perhatikan kalendernya seperti ini. Nah, berdasarkan kalender di samping, Januari ada 31 hari, Februari ada 28 hari, sedangkan Maret ada 31 hari. Tadi mula-mula Ayah Fitri tadi melakukan atau menanam biji pada tanggal 10 Januari. Kita kolongi dulu ya. Nah, karena 60 hari kemudian berarti harus lompat. Lompatnya berapa kali? 60 hari. Kita lompatkan dulu sampai 60 hari. Nah, karena tadi sudah melompat 60 kali, jatuhlah tanggal 11 Maret. Paham ya? Atau kita juga bisa menggunakan rumus seperti ini. Nah, tadi ada 60 hari, ya kan? Nah, di Januari 31, karena di Januari itu ada 31 hari, berarti 31 dikurangi 10. Karena tadi mulainya tanggal 10 berapa? 21. Karena tadi 60 ya, masih ada banyak. Nah, sedangkan di Februari ada 28 ditambah 28. 21 tambah 28 berapa? 49 hari. Nah, di bulan Maret berarti 60 hari yang di lamanya tadi dikurangi 49. 60 dikurangi 49 sama dengan 11. Berarti Ayah Fitri memindahkan biji tanaman jarak ke tempat terbuka pada tanggal 11 Maret 2021. Soal selanjutnya. Nah, ada gambar jam analog, waktu sebelum, waktu saat ini, dan waktu sesudah. Perhatikan, waktu saat ini yaitu jam 8 tepat. Kita lihat dulu waktu sebelum. Nah, waktu sebelum berarti berapa? 15 menit, berarti loncat 3. 1, 2, 3. Berarti sekarang panjangnya berada di 9, sedangkan jarum pendek berada di antara angka 7 dan angka 8, atau bisa
baca jam 7:45 menit. Selanjutnya waktu sesudah. Waktu sesudah 15 menit kemudian. Nah, sama dengan jam 8 tadi yang mula-mulanya itu panjangnya di 12, waktu sesudah berarti 15 menit dibagi 3. Jadi ada 3 lompatan. Berarti 1, 2, 3. Nah, berarti sekarang panjangnya berada di angka 3. Sedangkan jarum pendek berada di angka 8, atau bisa dibaca yaitu jam 8:15 menit. Contoh selanjutnya, Kakak Hamzah menanam biji kacang hijau dengan media tumbuh kapas basah. Biji kacang hijau akan mulai tumbuh dan berkecambah setelah 5 hari ditanam. Jika kakak menanam biji kacang hijau pada hari Rabu, nah hari apakah kacang hijau yang kakak tanam mulai berkecambah? Penyelesaian kita buat dulu. Tadi karena mulainya dari Rabu, kita buat Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kita lanjutkan ya, karena kita mulainya dari Rabu ya. Nah, karena tadi 5 hari setelahnya, makanya kita harus lompat. 1 lompatan berarti 1 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 hari setelah kacang hijaunya itu tadi ditanam, maka kacang hijau yang kakak tanam tadi mulai berkecambah pada hari Senin. Nah, contoh soal selanjutnya. 4 bulan lalu, Ahmad dan keluarganya berlibur ke Jakarta. Nah, jika sekarang bulan April, nah bulan apakah Ahmad dan keluarganya berlibur ke Jakarta? Penyelesaian, karena 4 bulan lalu berarti melompatnya ke belakang. Kita buat dulu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, karena sekarang bulan April, 4 bulan yang lalu berarti bulan Desember. Nah, seperti itu ya. Pokoknya kalau mau mengerti hasilnya berarti harus melakukan lompat. Kalau bulan berarti 1 lompatan 1 bulan. Kalau hari berarti 1 lompatan 1 hari. Itu tadi ya. Kesimpulannya yaitu yang pertama, dengan membandingkan lama waktu setiap kegiatan, kita dapat mengurutkan waktu kegiatan dari yang paling sebentar atau paling lama. Yang kedua, menghitung waktu sebelum menggunakan jam analog dapat dilakukan dengan menghitung mundur jarum menit atau berputar berlawanan arah putaran jarum jam dari waktu sekarang. Nah, yang ketiga, menghitung waktu sesudah menggunakan jam analog dapat dilakukan dengan menghitung maju jarum menit atau searah putaran jarum jam dari waktu sekarang. Nah, itu tadi ya. Kita sudah belajar tema 6, subtema 3, materi matematikanya. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.